Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like, dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. DPRD Tanjung Pinang membentuk pansus hak angket untuk menyelidiki sejumlah bukti penyalahgunaan wewenang dan anggaran TPP ASN Pemkot Tanjung Pinang tahun 2019 selama 60 hari kerja. Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang menyatakan tidak ikut campur soal hak angket yang bergulir dari DPRD Kota Tanjung Pinang kepada Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif M. Nurdin Abdullah 6 tahun penjara atas dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di daerah Sulawesi Selatan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yoli Andini dan inilah U-News lengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Pinang telah membentuk panitia khusus hak angket terhadap Wali Kota Tanjung Pinang Rahma terkait permasalahan Perwako nomor 56 tahun 2019 tentang TPP ASN. Pansus hak angket DPRD Tanjung Pinang ini dikabarkan akan bekerja selama 60 hari ke depan untuk mencari kebenaran dari dugaan penyalahgunaan wewenang terkait tunjangan Wali Kota Tanjung Pinang yang masuk dalam TPP ASN Pemkot Tanjung Pinang. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Pinang, Novalian Rifatir menyampaikan, Panitia Khusus Hak Angket Perwako Tanjung Pinang nomor 56 tahun 2019 tentang TPP ASN sedang bekerja. Pansus Hak Angket DPRD Tanjung Pinang terdiri dari 7 anggota dan telah mengantungi SK Pansus Hak Angket sejak 29 Oktober lalu. Fatir mengatakan, Panitia Khusus Hak Angket bergerak untuk mencari keadilan terhadap masalah yang digulirkan. Ini dengan naiknya hak angket tersebut, kami berharap pada panitia tersebut mencari keadilan yang seadil-adilnya, di mana mudah-mudahan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jadi mudah-mudahan di panitia tersebut terbuka baik itu kebenaran maupun kesalahan tersebut. Dan sejak ditetapkannya pansus tersebut, Fatir mengaku belum ada perkembangan yang dilaporkan kepada pimpinan. Namun ketujuh anggota dewan tersebut diberikan waktu selama 60 hari kerja. Sebagaimana diketahui, hak angket yang dikeluarkan DPRD Tanjung Pinang terkait Perwako Tanjung Pinang nomor 56 tahun 2019 tentang tunjangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. DPRD menilai Kepala Daerah Tanjung Pinang tidak berhak menerima TPP ASN karena Kepala Daerah sebagai pembina ASN, bukan ASN. Hak angket lantas digulirkan DPRD Tanjung Pinang setelah sebelumnya DPRD menggunakan hak interpelasi untuk mendengar tanggapan Wali Kota Rahma terkait Perwako tersebut. Namun Wali Kota Rahma justru tak memenuhi undangan DPRD Tanjung Pinang sehingga berujung dikeluarkannya hak angket. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Lembaga Adat Melayu Lam Kota Tanjung Pinang menyatakan tidak ikut campur soal hak angket yang bergulir dari DPRD Kota Tanjung Pinang kepada Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Ketua Lam Tanjung Pinang Wan Rafiwar pada Senin 15 November menepis isu Lam mempertemukan Ketua DPR Tanjung Pinang Yuwarni Pustokoweni dan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma untuk menyelesaikan masalah hak angket. Ketua Lembaga Adat Melayu Tanjung Pinang Wan Rafiwar menyatakan, Lam Tanjung Pinang tidak ikut campur dalam urusan hak angket DPRD Tanjung Pinang kepada Wali Kota Tanjung Pinang Rahma yang saat ini tengah bergulir. Isu yang berkembang di media sosial, Lam Tanjung Pinang mengintervensi DPRD Tanjung Pinang atas penggunaan hak angket kepada Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengenai Perwako Tanjung Pinang nomor 56 tahun 2019 tentang TPP ASN. Wan Rafiwar menyatakan, undangan untuk Ketua DPRD Tanjung Pinang Yuniarni Pustokoweni dan Wali Kota Tanjung Pinang Rahma pada Jumat 12 November kemarin dalam rangka menghadiri kegiatan LAM. Maka kami panggil karena mereka itu terpaut. Ya, sebab mereka itu kami kenal mereka, ada Datuk Seri Amanah, ada Datuk Seri Mufakat. Kami mau antara itu Seri Amanah Mufakat ini betul-betul bekerjasama antara legislatif dan eksekutif. Kalau ada permasalahan antara dina mereka, saya dengarkan itu kan demi untuk kemaslahatan masyarakat dan itu.
itu yang suruh. Dalam tidak ada intervensi, tidak ada juga. Kalau makan kalau saya bawa seperti pribadi saya, ada kedua ni bersalah, mati makan mati makan saya. Saya tidak mau campur angket dah apa bentuk. Diketahui, DPRD Tanjung Pinang telah melayangkan hak interpelasi berujuk angket kepada Wali Kota Tanjung Pinang Rahma mengenai kebijakan Perwako Tanjung Pinang nomor 56 tahun 2019 tentang TPP ASN yang dinilai DPRD tidak tepat sasaran. Selain itu, persoalan Perwako Tanjung Pinang nomor 56 tahun 2019 tentang TPP ASN juga tengah diselidiki Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif M. Nurdin Abdullah 6 tahun penjara atas dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di daerah Sulawesi Selatan. Dalam tuntutan JPU KPK menyebutkan, M. Nurdin Abdullah diduga menerima suap sebesar 2,5 miliar rupiah dan 150 ribu dolar Singapura serta gratifikasi sebanyak 7,5 miliar rupiah dan 200 ribu dolar Singapura. Maka terhadap keseluruhan aset tanah yang disebutkan di atas haruslah dirampas untuk negara. Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan M. Nurdin Abdullah dituntut Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi 6 tahun penjara, diduga menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah proyek di Sulawesi. JPU menyebutkan atas tindakannya, M. Nurdin dituntut 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Keterangan itu disampaikan JPU KPK saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, Senin 15 November. Dalam tuntutan JPU KPK, Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan M. Nurdin Abdullah diketahui menerima uang dari Agung Sucipto, pemilik dan pengendali PT Agung Perdana Bulukumba dan PT Cahaya Sepang Bulukumba, senilai 150 ribu dolar Singapura. M. Nurdin Abdullah juga diketahui menerima uang 2,5 miliar rupiah dari Agung melalui Edi Rahmat selaku Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Dari rangkaian fakta-fakta hukum yang ditemukan, diketahui M. Nurdin dalam jabatannya selaku Gubernur Sulsel dalam kurun waktu 2018-2021 terbukti menerima gratifikasi sejumlah 7 miliar 587 juta rupiah dan 200 ribu dolar Singapura. Selain itu, penahanan dan denda, Nurdin juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar 3 miliar 187 juta 600 ribu rupiah dan 350 ribu dolar Singapura. Dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Tak hanya itu, Jaksa KPK juga menuntut hukuman tambahan untuk Nurdin berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun. Terhitung sejak Nurdin selesai menjalani pidana pokoknya. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidianti tak hadir dalam agenda mediasi yang difasilitasi oleh Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut yang datang memenuhi undangan mediasi tersebut menegaskan akan menunggu Haris dan Fatia berjumpa di pengadilan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan akan bertemu dengan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidianti di pengadilan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dirinya. Hal ini ia sampaikan kepada awak media usai kedatangannya saat memenuhi undangan mediasi dengan Haris dan Fatia yang difasilitasi oleh Polda Metro Jaya pada Senin 15 November. Dalam undangan mediasi, baik Haris maupun Fatia tak terlihat memenuhi undangan Polda Metro Jaya. Saya sudah datang pada mediasi, tapi saudara Haris nggak datang ya,
Ya sudah. Berarti lebih baik bertemu di pengadilan, Pak? Iya, biar sekali-sekali belajarlah kita ini kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi jangan nggak usah di pengadilan aja nanti. Kalau dia yang salah, ya salah. Kalau saya yang salah, ya saya salah gitu. Tetap berjalan ya Pak proses hukum untuk Hukum sama saya, ya. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan telah melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Langkah itu ia lakukan lantaran beredarnya video berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya yang diunggah melalui akun YouTube milik Haris Azhar. Tayangan pada video tersebut membahas sejumlah laporan organisasi termasuk Kontras terkait bisnis para pejabat atau purnawirawan TNI di balik bisnis tambang emas atau rencana eksploitasi wilayah Intan Jaya Papua. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kejaksaan Negeri Batam siap menerima aduan terkait mafia tanah dan pelabuhan dari masyarakat untuk diberantas. Pengaduan itu dibuka Kejari Batam setelah Jaksa Agung RI ST Burhanuddin memerintahkan kepada para kepala satuan kerja agar segera membentuk tim khusus untuk pemberantasan mafia tanah dan pelabuhan. Kejaksaan Negeri Batam masih menanti arahan lanjutan dari Kejaksaan Agung terkait instruksi untuk membentuk tim khusus pemberantasan mafia tanah dan pelabuhan. Kasih Intel Kejaksaan Negeri Batam, Wahyu Oktaviandi mengatakan, meski belum membentuk tim Satgas Pemberantasan Mafia Tanah dan Pelabuhan, namun pihaknya tetap siap untuk menerima laporan jenis tersebut dari kalangan masyarakat. Menurutnya, jika masyarakat memiliki informasi atau mengalami peristiwa tak mengenakan karena ulah mafia tanah maupun pelabuhan, masyarakat dapat melapor langsung ke Kejari Batam. Jaksa Agung sudah memerintahkan secara lisan kepada jajaran di bawahnya, yaitu Kejati dan Kejari, untuk melakukan upaya pemberantasan mafia di pertanahan dan juga mafia di pelabuhan. Karena menurut beliau ini dapat mengurangi investasi yang ada di Indonesia. Wahyu menambahkan, Kejari Batam dalam waktu dekat juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama memberantas mafia tanah dan pelabuhan. Sesuai instruksi langsung dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Politikus Golkar Aliza Gunando diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini, 15 November 2021. Aliza Gunando diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah. Aliza diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama 6 jam dan keluar dari ruang pemeriksaan penyidik KPK sekitar pukul 16 WIB. Dia enggan menjelaskan pertanyaan penyidik ke wartawan. Dia juga enggan mengkonfirmasi tentang dugaan janji pemberian 2 miliar rupiah ke mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju. Suruh mintain 2 miliar buat siapa, Bang? Bang, ada aliran dana ke Golkar nggak, Bang, itu? Aliza juga enggan menjelaskan dugaan kong kali kong yang dilakukannya dalam pengurusan dana alokasi khusus DAK Lampung Tengah. Aliza memilih langsung mencari taksi untuk meninggalkan gedung merah putih KPK. Sebelumnya, mantan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman, dihadirkan dalam persidangan dugaan penanganan perkara di Tanjung Balai. Taufik diminta menjelaskan tentang permainan amis bawahan, mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin, dalam pengajuan dana alokasi khusus DAK Lampung Tengah pada 2017. Taufik menjelaskan, awalnya dia dikenalkan dengan politikus Partai Golkar Aliza Gunando sekitar April 2017 di sebuah kafe di Bandar Lampung. Saat itu, Aliza mengaku sebagai orang yang biasa mengurus tambahan dana untuk pengurusan DAK Lampung Tengah. Berdasarkan keterangan mantan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat, Senin 1 November 2021. Katanya anak tangan kanannya Pak Aziz Syamsuddin berbang. Aliza menyatakan jika Lampung Tengah mau mendapatkan tambahan DAK harus mengajukan proposal ke Kemenkeu, PU, Bappenas, dan DPRD termasuk Banggar. Dalam keterangannya, Taufik mengaku mengenal Aliza dari bantuan seseorang bernama Darius. Setahunya, Aliza merupakan orang kepercayaan Aziz Syamsuddin. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan.
Polda Kepri berencana menambah jumlah personil Satuan Brigade Mobile Satbrimob di Natuna. Penambahan kekuatan pasukan ini mengingat semakin tinggi tantangan tugas di gugusan Kepulauan Riau. Satuan Brigade Mobile Satbrimob Polda Kepri berencana menambah kekuatan personil di wilayah utara Indonesia, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Penambahan personil ini mengingat semakin berat dan kompleksnya tugas Satbrimob di gugusan Kepulauan Riau. Komandan Satuan Brigade Mobile Polda Kepulauan Riau, Komisaris Besar Polisi Rendra Salipo mengatakan, saat ini pihaknya memiliki 578 personil yang tersebar di 3 lokasi, yakni Batam, Tanjung Uban Bintan, dan Karimun. Menurutnya, jumlah ini masih terbilang jauh dari rencana kebutuhan personil Satbrimob Kepulauan Riau yang mencapai hampir 2.500 personil. Kita merencanakan memperbesarnya di Natuna sendiri. Kita sudah berusaha melakukan komunikasi dengan Pemda setempat, dan insya Allah alhamdulillah Pak Bupati memberi tanggapan baik. Insya Allah tahun 2022 nanti kita akan dapat lahan di sana. Kita yakin ke depan ini tidak ada yang memperkirakan apa yang terjadi, tapi kesiapan Brimob dengan institusinya, kekuatannya saya kira sudah patut kita banggakan. Dan Brimob kan sudah banyak pengalaman di masa lalu, menangani teroris, antisipasi dan ikut serta menangani banjir dan lain-lain ya, bencana alam. Saya kira Brimob jadi kebanggaan kita insya Allah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Polres Cilacap dan Polda Jawa Tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terbakarnya kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu 13 November lalu. Pihak kepolisian melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terbakarnya kilang minyak milik Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu malam 13 November. Kabag Penum Divhumas Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan, pihaknya juga melakukan upaya pengamanan di sekitar kilang minyak yang terbakar. Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan sterilisasi lokasi. Polres Cilacap dan tim Mabes Polri yaitu tim Puslab 4 dan Inavis dikerahkan untuk melakukan penyelidikan, kemudian olah TKP dapat dilakukan ketika kondisi dinyatakan aman. Pemeriksaan internal juga ikut dilakukan terhadap 24 petugas yang bertugas di kilang 36T102 yang terbakar. Kemudian tentunya dilakukan penyelidikan dan telah dilakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap 5 orang saksi, di mana 5 orang saksi itu adalah saksi dari BMKG, kemudian 4 saksi eksternal Pertamina yang berada di lokasi kejadian pada saat itu. Selain itu, kepolisian bersama TNI juga melakukan pengaturan lalu lintas di TKP. Ahmad juga menyatakan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun Pertamina mengalami kerugian material karena kehilangan tangki yang berisi bahan bakar premium tersebut. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Anggota DPR RI Fadlizon menyindir Presiden Jokowi untuk memperhatikan banjir yang terjadi di Sintang saat meresmikan sirkuit kelas dunia Mandalika. Menjawab sindiran Fadlizon, staf khusus Menteri Sekretaris Negara Praktikno Valdo Maldini memastikan pemerintah tetap terus mengupayakan penanganan persoalan tersebut. Banjir yang tak kunjung surut sejak 4 pekan lalu di Sintang, Kalimantan Barat menjadi sorotan banyak pihak termasuk anggota DPR RI Fadlizon. Bahkan, Fadli menyindir Presiden Jokowi agar memperhatikan bencana banjir yang tak kunjung surut sejak 4 pekan lalu ini saat Jokowi meresmikan sirkuit kelas dunia Mandalika. Sementara itu, Istana Kepresidenan memastikan terus menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar memastikan penanganan bencana banjir di Sintang dapat berjalan dengan baik. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Praktikno Valdo Maldini mengungkapkan, pemerintah melakukan upaya dengan menerjunkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan lembaga lainnya untuk bertindak cepat.
Sudah ada badan yang bertindak cepat, BNPB sudah berkoordinasi dan turun dari awal. Kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Bantuan tahap 1 sudah mulai terdistribusi, sekarang masuk ke bantuan tahap 2 dan sudah diproses setelah pendataan yang dilakukan. Pemerintahan Presiden Pak Jokowi memastikan semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, seperti yang diketahui hingga saat ini, banjir yang melanda Sintang, Kalimantan Barat menyebabkan sekitar 32.000 warganya terpaksa meninggalkan kediamannya dan memilih untuk mengungsi. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Menggesa upaya penanganan banjir, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Tanjung Pinang melakukan pembangunan kolam retensi, pembangunan drainase di beberapa titik rawan banjir. Dinas PUPR Kota Tanjung Pinang mendata, terdapat 32 titik banjir di wilayah Tanjung Pinang pada awal 2021. Dari 32 titik banjir ini, Dinas PUPR lantas menggesa proses pembangunan drainase dan kolam retensi di 5 titik. Di antaranya, pembangunan drainase di Jalan Kuantan dan Sungai Jang, dan pembangunan kolam retensi di kawasan Jalan Kilometer 10 arah Tanjung Uban. Dinas PUPR juga melakukan kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai di 2 titik banjir lainnya, yakni pembangunan drainase di Perumahan Permata Galaksi dan pelebaran drainase di area Sungai Carang yang terkoneksi dengan Taman Batu 10. Ada beberapa lokasi yang sekarang sedang kita tangani bekerja sama dengan berbagai pihak. Pertama, memang fokus kita di kawasan Bintan Center. Sudah kita lakukan pembangunan kolam, alhamdulillah ya, retensi, dapat bantuan lahan dari masyarakat. Kita seluas 4.800 meter persegi, kita buat kolam retensi dan alhamdulillah itu berdasarkan keterangan masyarakat sangat membantu. Yang selama ini sering terjadi genangan di Seraya dan juga taman seputaran Taman Harapan Indah, Seraya khususnya dengan Bumi Indah. Nah, 2 lokasi itu alhamdulillah sudah sangat membantu dengan keberadaan powder. Kemudian kita juga bekerja sama dengan BWS di 2 titik lokasi, Permata Galaksi dan juga Sungai Carang. Sungai Carang tadi terkoneksi dengan Taman Batu 10. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Paras Candika, UTV mengabarkan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tanjung Pinang menilai pemerintah Kota Tanjung Pinang tak serius dalam menangani genangan air yang diklaim banjir di sejumlah wilayah dan menjadi langganan setiap musim hujan tiba. Sejumlah wilayah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menjadi langganan tergenang air yang kemudian diklaim sebagai banjir setiap memasuki musim hujan. Kondisi genangan air ini mendapat sorotan dari anggota DPRD Tanjung Pinang. Wakil Ketua DPRD Tanjung Pinang, Novalian Rifatir, di Tanjung Pinang Senin 15 November mengatakan, Pemkot Tanjung Pinang dinilai tidak fokus menyelesaikan permasalahan genangan air yang sudah menjadi langganan setiap tahunnya. Padahal, Pemkot Tanjung Pinang dapat mengatasi permasalahan genangan air dengan melakukan normalisasi saluran drainase di titik rawan genangan. Selain itu, Pemkot Tanjung Pinang juga dapat menggunakan anggaran tidak terduga dari APBD Tanjung Pinang 2021 senilai 4 miliar rupiah untuk mengatasi genangan air yang diklaim pemerintah sebagai banjir. Menurut Fatir, anggaran tak terduga tersebut dapat dimanfaatkan untuk penanganan bencana alam dan kejadian-kejadian yang tak diinginkan. Refocusing pertama itu ada penambahan 6 miliar untuk belanja tidak terduga. Jadi belanja tidak terduga ini bisa digunakan untuk bencana alam sifatnya yang kejadian yang tidak diinginkan. Di refocusing kedua naik 1 miliar menjadi 19 miliar. Jadi sewaktu kami membahas APBD perubahan kemarin itu masih ada tersisa dana 4 miliar. Jadi mudah-mudahan masyarakat jangan menilai negatif dengan tidak disahkan APBDP karena di struktur belanja ini ada penambahan malah sisa 4 miliar sampai akhir tahun. Saya rasa ini cukup untuk menangani masalah-masalah banjir atau curah hujan yang cukup tinggi di Tanjung Pinang. Mudah-mudahan dengan 4 miliar ini bisa mengatasi atau paling tidak pemerintah bisa membuat infrastruktur sebelum adanya kebanjiran. Selain itu, Fatir juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan yang menyebabkan drainase maupun parit dapat tersumbat. Pembuangan itu
yang saya ketahui lebih tinggi dibandingkan dengan sungai yang ada, jadi sehingga tidak mengalir lancar. Nah, ini mudah-mudahan dengan adanya drainase ini bisa mengurangi genangan-genangan air. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Proyek pelebaran gorong-gorong di Kampung Kolam Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, pelebarannya diharapkan mampu menjadi solusi banjir di wilayah tersebut, hanya mampu mengurangi tinggi genangan air. Pelebaran gorong-gorong yang diharapkan menjadi solusi banjir di Kampung Kolam, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tak berjalan efektif. Warga masih harus berupaya untuk menutupi celah-celah rumah agar banjir tak masuk hingga ke dalam. Pasalnya, jalan-jalan di Kampung Kolam masih saja digenangi banjir hingga setinggi ban mobil. Bahkan baru saja ada proyek besar yang tadinya untuk mengurangi banjir malah sepertinya nggak ada perubahan. Proyek dari provinsi kalau nggak salah. Jadi penanganan pelebaran pari intinya mau mengurangi banjir, tapi faktanya banjir tetap. Meski mengeluhkan upaya pemerintah tak memberikan dampak nyata dalam penanganan banjir di wilayah Kampung Kolam ini, Iman tak menampik adanya warga nakal yang kerap membuang sampah plastik di gorong-gorong, sehingga memungkinkan aliran air menjadi tersumbat. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardian Syah Putra, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.